Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Suci Aulia, mahasiswi semester 1 Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini aku ingin sedikit memaparkan materi tentang bab 3 teori pembenaran hukum negara dari buku Ilmu Negara ciptaan Profesor Haji Abu Daud Busroh SH. Langsung saja masuk ke materi, yaitu teori pembenaran hukum negara. Teori pembenaran hukum daripada negara atau teori penghalalan tindakan penguasa membahas tentang dasar-dasar yang dijadikan alasan-alasan sehingga tindakan penguasa negara dapat dibenarkan. Secara nyata, negara itu memiliki kekuasaan. Bagaimana legitimasinya kekuasaan itu? Untuk mengetahui hal legitimasi kekuasaan itu dapat dikemukakan 4 macam teori. Yang pertama, teori pembenaran negara dari sudut ketuhanan. Teori ini beranggapan tindakan penguasa atau negara itu selalu benar sebab didasarkan negara itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan negara ada secara langsung dan tidak secara langsung. Ciri Tuhan menciptakan negara secara langsung yaitu penguasa itu berkuasa karena menerima wahyu dari Tuhan. Sedangkan ciri Tuhan menciptakan negara tidak secara langsung, yaitu penguasa itu berkuasa karena kodrat Tuhan. Yang kedua ada teori pembenaran negara dari sudut kekuatan, yaitu siapa yang berkemampuan memiliki kekuatan, maka mereka akan mendapatkan kekuasaan dan memegang tampuk pemerintahan. Kekuatan itu meliputi kekuatan jasmani, kekuatan rohani, atau kekuatan materi, maupun kekuatan politik. Menurut teori evolusi Charles Darwin, bahwa kehidupan semesta alam ini diliputi oleh serba perjuangan untuk mempertahankan hidup masing-masing. Yang kuat akan menindas yang lemah, maka semuanya berusaha untuk menjadi kuat dan unggul dalam perjuangan. Setiap perjuangan harus senantiasa berusaha menambah kekuatan dan kemampuannya agar tetap berkuasa. Yang ketiga adalah teori pembenaran negara dari sudut hukum. Dalam teori ini, bahwa tindakan pemerintahan itu dibenarkan karena didasarkan kepada hukum. Teori ini merinci lagi tentang hukum itu, yaitu hukum keluarga, hukum kebendaan, dan hukum perjanjian. Yang pertama ada teori patriarkal atau hukum keluarga. Teori ini berdasarkan hukum keluarga. Zaman dahulu ketika masyarakat masih sangat sederhana dan pada waktu negara itu belum ada, masyarakat itu hidup dalam kesatuan-kesatuan keluarga besar yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Tentunya yang diangkat sebagai kepala keluarga adalah orang yang kuat, yang berjasa dan bijaksana dalam sikap bagi keluarganya. Lanjut ada teori patrimonial atau hukum kebendaan. Teori ini dari istilah patrimonium yang artinya adalah hak milik. Oleh karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya itu harus tunduk kepadanya. Sebagai contoh dari negara pada abad pertengahan di mana hak untuk memerintah dan menguasai timbul daripada pemberian tanah. Dalam keadaan perang sudah menjadi kebiasaan bahwa raja-raja menerima bantuan dari kaum bangsawan untuk mempertahankan negaranya dari serangan-serangan musuh dari luar. Yang ketiga ada teori perjanjian. Teori-teori perjanjian dikemukakan oleh 3 tokoh yang terkemuka tentang dasar hukum bagi kekuasaan negara. Ketiga-tiganya hendak mengembalikan kekuasaan raja pada waktu pemindahan manusia-manusia yang hidup dalam status naturalis kepada status civilis melalui suatu perjanjian masyarakatnya yang memindahkan manusia dalam status naturalis ke arah status civilis. Perbedaannya hanya terletak pada isi dan akibatnya. Yang keempat ada teori pembenaran negara dari sudut lain-lain, yaitu teori etis atau teori etika. Menurut teori ini, maka negara itu ada karena suatu keharusan susila. Untuk ini ada 3 pendapat, yaitu pendapat Plato dan Aristoteles. Mereka mengatakan bahwa manusia tidak akan ada arti bila manusia itu belum bernegara. Negara merupakan hal yang mutlak. Tanpa negara, maka tidak ada manusia. Dengan demikian, segala tindakan negara dibenarkan. Yang kedua ada pendapat Immanuel Kant. Beliau berpendapat, tanpa adanya negara, manusia itu tidak dapat tunduk pada hukum-hukum yang dikeluarkan.
Menurut Kant, negara itu adalah ikatan-ikatan manusia yang tunduk pada hukum. Akibatnya, tindakan negara tadi dibenarkan. Pendapat Wolff. Beliau mengatakan keharusan untuk membentuk negara merupakan keharusan moral yang tinggi. Pendapat ini sukar diterangkan secara ilmiah karena teorinya berpangkal pada filsafat. Yang kedua ada teori absolut dari Hegel. Menurut Hegel, maka manusia itu tujuannya untuk kembali kepada cita-cita yang absolut, dan penjelmaan daripada cita-cita yang absolut dari manusia itu adalah negara. Tindakan dari negara itu dibenarkan karena negara yang dicita-citakannya oleh manusia itu tadi. Yang ketiga yaitu teori psikologis. Teori ini mengatakan bahwa alasan pembenaran negara itu adalah didasarkan pada unsur psikologis manusia. Misalnya dikarenakan rasa takut, rasa kasih sayang, dan lain-lainnya. Dengan demikian, tindakan negara dibenarkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang teori pembenaran hukum negara dari buku Ilmu Negara ciptaan Profesor Haji Abu Daud Busro SH. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.